Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ya Ahu. Kita bersyukur Tuhan sudah menolong menyertai kita hingga hari ini, dan kita melihat ada sedikit perbedaan dari gedung gereja kita, dari hiasan dan dekorasi. Ini menandakan karena apa? Karena minggu ini adalah minggu Advent pertama. Advent yaitu dari kata Latin Adventus yang berarti kedatangan. Kedatangan siapa? Kedatangan Yesus ke dunia. Tentu kedatangan Yesus yang pertama itu sudah terjadi 2021 tahun yang lalu di kota kecil yang bernama Bethlehem. Dan ketika kita mengenang atau merayakannya, kita sebut sebagai Natal, perayaan Natal. Kita pada saat ini mengenang atau merayakan kelahiran Yesus Kristus, tetapi ada satu hal yang harus kita persiapkan, yaitu menyambut kedatangan Yesus ke dunia untuk yang kedua kali. Sembari kita mengenang bagaimana Yesus datang ke dunia untuk yang pertama kali 2021 tahun yang lalu, saat yang sama kita juga mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Soal waktu kapan? Tidak ada seorang pun yang tahu. Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2 berkata bahwa hari Tuhan itu datang itu seperti kedatangan pencuri di malam hari. Sehingga kalau orang tidak siap dan tidak berjaga-jaga, maka akan terjadi kekagetan-kekagetan. Kapan Tuhan datang, tidak ada yang tahu. Yang perlu kita lakukan adalah senantiasa berjaga-jaga dan bersiap diri menyambut kedatangan Tuhan kapanpun itu terjadi di dalam hidup kita. Dan bertepatan pada minggu Advent pertama ini, Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika dalam suratnya yang pertama dengan tema menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Kita ucapkan bersama-sama, menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, ada sedikit latar belakang mengapa Paulus meminta jemaat Tesalonika mempersiapkan diri atau menguduskan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan. Jemaat Tesalonika ini adalah jemaat muda, jemaat yang baru. Paulus melayani mereka hanya kurang lebih 3 kali hari Sabat, 3 minggu berturut-turut lah. Oke, kalau sedikit agak panjang, anggaplah itu 1 bulan penuh. Ketika Paulus melayani mereka dalam 1 bulan penuh itu, sebelumnya mereka bukan sebagai orang-orang Kristen. Mereka bukan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Tetapi atas pelayanan Paulus memberitakan Injil, memberitakan Yesus Kristus, lalu orang-orang ini, orang-orang yang sebelumnya dianggap kafir ini, lalu kemudian percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi situasi tidak mendukung. Paulus sendiri diusir di tempat itu karena ada orang-orang yang tidak senang. Orang-orang Yahudi beserta pengacau-pengacau di pasar lalu membuat keributan dan menyeret Paulus ke pasar, lalu menyeret juga dia di hadapan para penguasa dan menuduhnya menyebarkan ajaran yang menentang penguasa pada saat itu. Karena Yesus Kristus disebut sebagai Mesias adalah Raja. Raja segala raja. Dalam situasi penantian ini, kalau mereka tidak menjaga kekudusan mereka, maka bisa saja mereka akan kembali kepada iman mereka yang lama. Mereka bisa saja akan meninggalkan iman yang baru belum semudah itu, lalu kembali menjadi penyembah-penyembah berhala. Paulus mengajarkan mereka bahwa Yesus Kristus akan datang untuk kedua kali, tetapi mereka tidak tahu kapan. Sehingga dalam penantian itu,
mereka bisa saja goyah dan kembali kepada iman yang lama kalau mereka tidak mampu menjaga kekudusan iman mereka sendiri. Terlebih penganiayaan yang juga mendera mereka. Aniaya yang hebat itu mereka alami sebagai jemaat yang baru. Ini tentu membuat mereka sungguh menderita. Dan kalau mereka tidak kuat dan tidak tahan dalam penderitaan itu, maka mereka bisa saja meninggalkan iman mereka. Itu disampaikan oleh Paulus di dalam 1 Tesalonika ayat 3, pasal 3 ayat 3, berkata demikian, supaya jangan ada orang yang goyang imannya, karena kesusahan-kesusahan ini kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Paulus mengatakan mereka sebagai orang-orang beriman dalam menanti-nanti kedatangan Tuhan akan banyak kesusahan-kesusahan, penderitaan-penderitaan yang akan mereka alami. Dan untuk itu mereka harus tetap menjaga diri, menjaga iman supaya mereka tidak goyah. Ini latar belakangnya. Lalu kemudian karena terjadi keributan-keributan itu, Paulus harus diungsikan. Pergi dari Tesalonika, meninggalkan Tesalonika, lalu menyingkir ke kota Athena. Ingat sekali lagi, dia baru melayani 1 bulan. Kalau kami di sini sudah bertahun-tahun, Bapak Pendeta Jemaat sudah lebih dari 4 tahun, saya di sini sudah kurang lebih 3 tahun. Ini sudah cukup lama. Paulus melayani jemaat Tesalonika hanya 3 hari Sabat berturut-turut, kurang lebih 3 minggu atau paling lama 1 bulan. Sehingga bisa dibayangkan situasi jemaat itu sungguh memprihatinkan. Apalagi pada saat itu Paulus harus segera meninggalkan mereka. Lalu ketika ia teringat bagaimana penderitaan iman mereka, ia memiliki kerinduan yang luar biasa untuk segera mengunjungi mereka. Itu tadi juga sudah dibacakan bahwa Paulus itu sangat rindu untuk bertemu dengan mereka, termasuk jemaat-jemaat lain yang didirikannya, termasuk jemaat yang di Roma dan lain sebagainya. Paulus rindu untuk bertemu mereka, untuk menguatkan kembali iman mereka. Tetapi yang luar biasanya, walaupun Paulus tidak bisa lagi mengunjungi Tesalonika untuk yang kedua kali, ia hanya mengutus sahabatnya yang bernama Timotius. Dan ketika Timotius pulang, ia mendapat kabar bahwa ternyata orang-orang Tesalonika, imannya yang belum seumur jagung itu adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka sanggup menahan diri, menahan penderitaan, menahan godaan, sehingga mereka tetap hidup dalam kekudusan iman dan juga hidup di dalam kesetiaan iman kepada Tuhan. Dan itu tadi yang disampaikan oleh Paulus di dalam ayat 9 yang sudah kita baca. Ucapan syukur apa yang bisa saya sampaikan kepada Allah atas imanmu yang begitu luar biasa itu, yang begitu kuat itu, dalam menanti-nanti kedatangan Tuhan. Meskipun kita belum tahu kapan, tetapi imanmu sungguh luar biasa. Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, menanti itu sesuatu yang membosankan. Apalagi di tengah-tengah penderitaan, dan mereka berpikir waktu itu Yesus akan segera datang pada waktu itu. Sehingga kalau mereka tidak kuat iman, mereka benar-benar bisa kembali kepada iman yang lama, menjadi orang-orang yang menyembah berhala lagi dan meninggalkan iman kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus melihat dan mendengar kabar bahwa sungguh orang-orang Tesalonika, orang-orang yang mampu menjaga iman mereka, ia bersyukur kepada Tuhan. Bahkan di dalam ayat 8 dan ayat 10, ia katakan bahwa sungguh aku mendukung kamu dalam doa siang dan malam. Dan ia berharap semoga orang-orang di Tesalonika semakin bertambah-tambah dan berkelimpahan di dalam melakukan praktek kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain. Lalu di ayat 13, ia berkata bahwa hendaknya ketika engkau nanti menemukan atau ditemukan oleh Tuhan pada kedatangan yang kedua kali, engkau ditemukan sebagai orang-orang yang tak bercacat dan hidup dalam kekudusan. Ini pesan yang lebih
ditandaskan kepada kita pada pagi hari ini dalam tema bahwa menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Penegasannya di ayat 13. Tentu pertanyaannya adalah menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan ini dalam hal apa? Dalam kekudusan yang seperti apa? Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal. Yang pertama adalah soal kekudusan iman. Kekudusan iman sudah disinggung di awal, bahwa Paulus menginginkan mereka tidak mencampur-campur iman mereka dengan hal-hal yang lain. Kalau sudah beriman kepada Yesus, ya Yesus sajalah yang engkau sembah. Jangan lagi kembali menjadi orang-orang yang menyembah berhala, mencari-cari kekuatan, mencari-cari pertolongan dari tempat lain, dari perdukunan, dari praktek-praktek yang tidak betul. Paulus mengatakan bahwa menjaga kekudusan iman itu berarti engkau harus menjaga kesetiaanmu, mengandalkan Tuhan, mengandalkan Yesus Kristus dalam hidupmu. Imanmu hanya semata-mata kepada Yesus Kristus. Dan ini berarti menjaga kekudusan iman. Allah kita Allah yang cemburu. Dia tidak mau diduakan. Hari ini, mungkin masa-masa sekarang ini, kita bukanlah penyembah-penyembah berhala. Sudah pasti kita tidak lagi datang ke patung-patung untuk menyembah. Tetapi jangan-jangan kita lebih mengutamakan hal-hal lain dibanding dengan mengutamakan Tuhan. Lebih mengutamakan mencari uang daripada mengutamakan untuk melayani Tuhan. Lebih mengutamakan menghabiskan waktu kita memakai handphone kita bermain game daripada datang untuk bersekutu, berdoa, dan mengunjungi Tuhan, bertemu dengan Tuhan dalam persekutuan. Ini juga bisa merusak iman kita dan merusak kekudusan iman kita. Ini yang pertama, bahwa menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan itu berarti kita harus menjaga iman kita tetap iman yang murni hanya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan ini juga berarti kita harus menjaga kekudusan kita dalam hal moral. Kekudusan moral ini disampaikan oleh Paulus di dalam ayatnya yang ke-11 dan 12, bahwa engkau harus semakin bertambah-tambah dan berkelimpahan di dalam mengasihi. Bahkan kalau kita lihat nanti di dalam pasal 4, di sana dikatakan bahwa dalam praktek kasih itu engkau jangan memperdayakan saudaramu atau sesamamu manusia, karena engkau memiliki kekuasaan yang lebih. Jangan lalu engkau gunakan kekuasaan itu untuk menekan sesamamu manusia. Jangan engkau pakai hal itu untuk memperdayakannya, melemahkannya, menekannya, sehingga ia tidak bisa lagi hidup dengan sejahtera. Ini adalah soal moral. Bahwa menjaga kekudusan moral ini sangat penting di dalam hal kita menjalani hari-hari kita sambil menanti kedatangan Tuhan. Lalu yang ketiga, menjaga kekudusan diri ini juga berkaitan dengan kekudusan tubuh. Ini penjelasan rinci tentang ayat 13 ini kita akan temukan di dalam pasal 4 ayat 1 sampai 12. Kekudusan diri ini dijelaskan di sana bahwa orang-orang Tesalonika harus menjauhkan diri dari percabulan. Dan mereka harus beristri satu, tidak lebih. Karena di dalam kehidupan atau kebiasaan agama mereka yang lama, boleh beristri lebih dari satu. Tetapi setelah mereka menjadi pengikut Kristus, mereka diminta supaya mereka menjaga kekudusan keluarga, kekudusan rumah tangga, kekudusan pernikahan dengan masing-masing orang hanya beristri satu, tidak lebih. Menjaga kekudusan diri, menjauhkan diri dari berbagai percabulan.
Dan ternyata percabulan, kalau kita lihat ketika Yesus berkata bahwa percabulan itu bukan hanya ketika fisikmu bertemu fisik dengan orang lain, tetapi dalam pikiranmu pun ketika engkau sudah mengingini orang lain, bernafsu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, itu juga sudah menjadi percabulan. Percabulan dalam pikiran. Walaupun engkau masih belum melakukannya, tapi sejak dalam pikiran engkau bisa saja tidak kudus lagi dalam tubuh. Paulus menginginkan supaya orang-orang Tesalonika, termasuk kita pada hari ini, bahwa kita juga menjaga diri, menjaga kekudusan diri sambil menanti kedatangan Tuhan, supaya kita terjauhkan dari hal-hal yang cemar. Menjauhkan diri dari hal-hal yang cemar, cemar secara fisik, cemar secara pikiran, cemar secara perkataan, dan juga cemar secara perbuatan. Tuhan menginginkan, dan firman Tuhan berbicara kepada kita pagi ini, agar kita ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam menanti-nanti kedatangan Tuhan, kita bisa menjaga kekudusan diri kita, baik kekudusan iman, kekudusan moral, dan juga kekudusan tubuh kita, termasuk pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, sehingga ketika kita menyambut kedatangan Tuhan, kita sungguh benar-benar siap menyambut dalam sukacita dan dalam kekudusan. Biasanya Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, yang dipersiapkan orang dalam menyambut kedatangan Tuhan, lebih tepatnya dalam merayakan Natal, adalah hal-hal yang sifatnya dekoratif, hal-hal yang sifatnya fisik. Tetapi pagi ini mari kita juga memeriksa diri kita. Apakah di dalam minggu-minggu Advent ini kita mampu bertahan menjaga kekudusan diri, menjaga hati kita, menjaga iman kita, menjaga pikiran kita, menjaga tutur kata kita, dan menjaga perbuatan-perbuatan kita. Ini jauh lebih substantif daripada hal-hal yang sifatnya dekoratif. Inilah substansi yang hendak disampaikan kepada kita pagi ini, bahwa di dalam menyambut kedatangan Yesus Kristus, baik dalam rangka merayakan yang sudah terjadi dalam kelahiran Kristus, dan juga di dalam menanti-nanti kedatangan Tuhan, hendaknya kita menjadi orang-orang beriman, orang-orang yang menjaga kekudusan iman, menjaga kekudusan moral, dan juga menjaga kekudusan tubuh kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan ayat 13 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kiranya